Aku sama artis TikTok guys sekarang. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Sansa Blasmin. Jadi di video kali ini aku udah sama di kelas aku nih, si Wina. Halo semuanya, nama aku Wina Abdullah Feni, IPA 12, pagi Unpad angkatan 19. Sekarang kita mau ngomongin tentang pertanyaan yang ditanyain nih, kayak gimana sih cara curi start di FKG, belajar materinya apa aja, karena kan lagi kayak kuarantin gini kan, mendingan belajar nyicil-nyicil ya kan. Kita langsung aja ya ke pertanyaan pertama nih guys. Pertanyaannya itu, apa sih yang bisa dilakuin Kak Wina nih buat curi start di FKG atau belajar nyicil materinya? Sama nonton semua video Kak Salmin itu beneran nonton. Itu kayak berguna banget. Beneran berguna itu. Kayak kebayang, oh FKG itu bukan kayak dokter biasa, kayak oh ternyata kayak kuli kan, baru tahu. Iya bener Terus banget. nyari kayak cutting punya temen angkatan 18 itu, kayak nanya-nanya dulu butuhnya apa aja, terus materinya apa aja. Nah itu juga ngebantu. Terus akhirnya aku minta turunan soal, turunan buku, turunan file-file gitu dalam bentuk G Drive. Nah itu tuh penting banget. Di G Drive itu ada isinya rangkuman cutting, jadi draft soka, terus ada ebook itu, terus ebooknya itu aku baca dulu pas sebelum masuk dikit, terus nggak ngerti ya asal aja baca gitu kan. Keren. Minta turunan sih yang penting ke cutting. Tapi kamu mintanya ke cutting itu pas sebelum kamu masuk FKG berarti kayak? Iya, minta turunan file yang di G Drive-nya sebelum masuk, terus pas udah masuk pinjem bukunya. Iya sih bener banget tuh guys, itu bener banget. Jadi kayak minta turunan, minta textbook. Kamu harus pakai textbook atau pakai e-book? Enggak. Aku sempet beli buku yang apa sih, histologi yang di Vior. Di Vior. Itu aku beli di Palasari. Itu kayak keliling Palasari, akhirnya nemu yang murah dan itu tuh gak ori, ya nggak apa-apa. Pinjem Puneter sama udah pinjem di perpus itu pinjem. Tapi banyaknya e-book sih, enakan e-book. Iya enakan e-book, gambar-gambarnya lebih bisa kita zoom, bisa diituin kan. Terus kemarin aku lihat di internet itu ada di Viore yang ada di Google, jadi sebenarnya tuh udah kayak gratis gitu loh. Kita lanjut ya pertanyaan selanjutnya. Ada ketentuan khusus nggak nih Kak buat masuk FKG? Misalnya kayak tinggi badan, terus ada kalau misalkan matanya minus, atau kalau buta warna kayak gitu. Setahu aku cuma buta warna nggak sih Teh? Tahun aku juga cuma buta warna doang, jadi kalau mata minus ya bisa-bisa aja kan. Karena bisa. Tes kesehatannya cuma buta warna ya. Oh, kidal, temen aku ada kidal, terus permasalahan itu awalnya. Bentar kamu tapi bisa, cuman susah. Iya bener banget nih. Kalau ada yang nanya, kalau kidal bisa masuk FKG nggak? Bisa, tapi emang harus latihan. Temen aku juga ada yang kayak gitu. Jadi dia kayak kidal, susah kan? Karena kan dental chair-nya kan di kiri, terus kita ke kanan kayak susah. Tapi dia lama-lama bisa dan dia udah lulus juga kok. Dokter kita juga ada. Cuman lebih usaha aja. Iya, lebih usaha. Kan 2 kali, yang pertama tuh 650, yang kedua 674, itu tuh dirata-ratain semua. Cuman kan sebenarnya kita nggak tahu cara penilaiannya gimana, cuman itu aku kayak ditambah-tambahin, sebetulnya dibagi 8, ya dibagi 8, sebenarnya 674 kan. Jadi itu bukan dipilih salah satu yang paling tinggi aja gitu bukan? Itu tuh di apply-nya dua-duanya, terus mereka yang milih gitu, nggak tahu, nggak ada yang tahu. Detail misalnya kayak dari SMA udah ngincer FKG atau gimana gitu. Udah, suka banget. Jadi aku dari dulu sebenarnya pengen FK, kayak semua orang pengen FK nggak sih? Tapi aku dari kelas 10 kayak ngatur nilai biar naik terus. Nah udah pas kelas 12 mulai bimbel offline. Mereknya disebutin nggak? Nggak apa-apa, boleh. Banyak yang nanya juga loh. Inten, aku inten. Aku juga ikut bimbel
online yang kayak Zenius. Inten tuh bener-bener ngebantu banget, jadi ngasih PR terus kan, jadi tryoutnya digunting-gunting gitu, ditempel-tempel di situ. Terus itu tuh aku ngerjainnya di sekolah pas lagi istirahat, terus pas lagi pelajaran prakarya kayak gitu-gitu aku kerjain. Dari pulang sekolah sampai tutup Inten itu setiap Senin sampai Jumat kayak gitu. Terus Sabtunya dari buka sampai tutup, dari buka jam 8 pagi sampai tutup. Terus pulangnya ada PR dari Inten dikerjain, besoknya dibahas. Yang ngaruh juga tuh ikut tryout. Dari Inten kan udah ngasih tryout, tapi kayak kurang gitu soalnya bukan pakai komputer kan, aku pakai komputer. Nah, jadi aku ikut tryout online yang gratis, ada yang bayar juga. Kan FKG Unpad juga kerjasama sama waktu itu sama bimbel gitu. Nah, itu aku ikut online tuh. Pokoknya semua TO online aku ikutin, dan itu tuh bikin kebayang banget gimana persaingan di Indonesia. Jadi se-Indonesia kelihatan nilainya, oh kita peringkat segini, yang masuk FKG 4 tuh, oh berarti aku urutan segini, kayaknya nggak masuk deh. Jadi makin semangat gitu. Nah, terus ini aku belajar dari awal masuk kelas 12. Nah, terus pas SNMPTN aku lihat saingan aku yang pengen ke FK nilainya tinggi banget. Terus oh ya udah aku FKG aja, tapi ternyata nggak keterima. Akhirnya di situ ikut intensi itu dari pagi, dari jam 8 sampai jam 8 malam lagi. Itu di Inten. Bahas-bahas soal, minimal 100 soal, terus dikerjain kalau misalnya nggak bisa tambahan sama gurunya itu. Kalau udah deket-deket itu orang-orang pada ambis semua kan, akhirnya gurunya juga pada sibuk. Nah, terus aku tuh sampai pergi ke cabang Inten cabang yang lain, naik Grab itu tiap hari ke Inten, jalan Reog kemana, jalan kemana. Itu hampir tiap hari aku jarak guru fisika, sampai sedekat itu sama guru-guru di Inten, sampai kayak nebeng bareng, sampai kue sedekat itu karena tiap hari aku pergi ke Inten cabang lain semuanya. Kalau sedih banget. Itu tuh karena gurunya kayak sibuk gitu, jadi kamu ngikutin si gurunya itu ke cabang yang lain. Oh my god. Iya, aku tidur sehari itu 2-4 jam. Itu nggak bohong. Habis Inten paling nyampe jam 9, nyampe rumah. Habis itu mandi, habis itu jam 11 itu mulai belajar lagi sampai jam 12 sampai jam 2 atau enggak gitu. Terus itu tidur sampai jam 5 berangkat sekolah, belajar di sekolah, istirahat, nggak ke kantin, ngerjain progres, terus habis itu ke Inten, gitu terus siklusnya. Aku jadi kalau misalnya dengar ada yang kayak gitu, aku relate banget, oh emang itu perjuangannya SBMPTN tuh gitu. Oh, belajarnya ngulang pakai Zenius, mungkin ada materi-materi yang kelewat gitu, soalnya nggak semua diajarin di Inten, apalagi yang pelajaran kelas 10 gitu nggak diulang lagi. Jadi kayak materi-materi kelas 10, kelas 11 aku nonton materi semuanya dari Zenius gitu. Terus pas ngerjain gimana rasanya, kayak bener-bener sepuas itu pas ngerjain tuh, kayak ini tuh soal-soal yang dari kemarin aku kerjain gitu, apa gimana? Iya, jadi soal-soal yang dikasih di tempat les itu ternyata oh mirip, emang setipe kayak gini, jadi agak lancar, alhamdulillah lancar gitu. Paniknya gara-gara apa ya, emang ada beberapa soal yang baru dan diubah, tapi gara-gara tahu konsepnya, tahu konsep, jadi jangan hafalan. Berarti beneran guys, yang kayak tidurnya cuman berapa jam dan lain-lain itu bener-bener terjadi ya. Kalau yang ngerasa mengalami masa-masa sulit dulu, yang nggak apa-apa, karena nanti ujung-ujungnya bakalan keterima insya Allah ya kan. Worth it banget, amin. Kawina, gimana nih kesan kuliah pertama di FKG? Sempat ngerasa kayak nggak bisa survive apa enggak? Semester awal-awal tuh sulit nggak sih beradaptasi kan dari yang anak SMA jadi kuliah, terus masuk FKG itu gimana? Pertama masuk pasti seneng banget kan, wah udah masuk FKG Unpad gitu, siapa yang nggak bangga kan. Pertama ospek, paling tugasnya sih kan. Tugasnya banyak ya. Tuh, kagetnya paling di situ. Kalau semester 1 tuh masih santai banget kan, cuma TPB, terus ada yang ngulang SMA biologi, biomol ada juga sih. Semester 2 itu ada fisika sama kimia. Sebenarnya pas awal-awal nggak terlalu kaget, soalnya temen-temennya juga masih teman-teman SMA 3, SMA 5, circle-nya masih sama. Terus TPB itu jadi kita kuliah bareng sama anak-anak Unpad lain, jurusan lain. Nah itu tuh ketemu sama teman-teman jurusan lain, dan itu banyak
yang baru kan temennya itu seneng Iya. banget di situ. Terus dongkrak nilai itu tuh. Oh iya, bener banget. Semester awal itu sangatlah mendongkrak nilai karena biasanya rata-rata A, ya kan? Pas banyak Jadi main. paling santai, terus kalian bisa kayak explore Jatinangor gitu nggak sih? Misalnya setiap hari tuh pulang jam 10. Enak banget, masuk tuh cuman misalnya masuk jam 7 atau jam 8, pulang jam 10. Terus udah gabut gitu Udah. kan. Ya kan? Iya, enak banget tuh semester 1 tuh. Kamu nanya, kalau dulu pertama kali ngekos, kaget gak? Aku pertama kali ngekos kaget sih. Ih, gimana sih pertama kali ngekos tuh rasanya pasti sedih kan. Aku tuh dari sama mamaku aja aku nangis. Hari itu tuh mati lampu dong, Win. Kayak satu Jatinangor tuh mati lampu. Terus aku kan yang namanya baru balik dari rumah tuh belum ngisi paket gitu karena di rumah kan ada wifi. Ya ampun, aku sendirian. Belum ada teman FKG waktu itu, belum ada teman kosan juga. Terus mati lampu, terus kayak udah tidur aja gitu, semalaman tidur, terus bangun pagi-pagi kayak yang berasa sendiri banget. Kalau kamu gimana? Kalau aku, kosnya ada temen aku bareng gitu. Beda lantai, cuman ada yang kenal. Jadi masih nggak terlalu, ini sih, nggak terlalu kaget kayak Kak Salmin. Terus? Homesick sih, padahal deket kan Jatinangor sama kamu Bandung. deket banget. Aku kira kamu nggak ngekos. Pas nyampe rumah tuh perbaikan gizi. Soalnya di Iya, Nangor bener makannya banget. Makannya nggak bener banget. Kayak cuman asal kenyang aja, nggak sih? Iya. Oh iya, kalau semester 1 pas awal-awal gabut kan, tapi pas semester 1 akhir ke semester 2 itu aku sempat BEM Unpad, BEM FKG, terus panitiaan. Jadi sempat kalau teman-teman mau nanya-nanya tentang organisasi BEM, tanya aja ke Kak Wina. Nanti aku juga taruh Instagramnya guys, jadi bisa di DM aja tuh. Ya udah guys, tadi itu pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman tanyain buat Kak Wina. Itu udah aku rangkum rata-rata, paling banyak nanya itu. Aku nanti bakalan bikin video di YouTube-nya Kak Wina juga tentang tips biar lulus 3,5 tahun dan lain-lain. Jadi jangan lupa nonton juga tuh guys di YouTube-nya Kak Wina. Sampai ketemu di video kita selanjutnya. Dadah! Dadah!